Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan serangkaian amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan amaliyah ibadah yang kita lakukan Allah ridho kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah untuk mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, pagi hari ini dalam rangka menyambut tahun baru, ini hari terakhir dan besok kita sudah memasuki pada tahun baru Hijriah. Karena itu dengan tema menyambut tahun baru, menyadari pentingnya memahami Asmaul Husna. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kajian kita dalam kajian Asmaul Husna itu adalah dalam rangka kita mengenal Allah lewat nama-nama indahnya. Jadi bagaimanapun perjalanan hidup kita, mulai dari sejak kita berada di dalam kandungan, memahami Asmaul Husna itu adalah kita mengenal Allah. Nah, di mana pentingnya kita mengenal Allah? Saat kita berada di dalam rahim, Allah sudah tanya, alastu bi rabbikum, tahu nggak kamu siapa Tuhanmu? Jadi dari sana kita sudah sudah diingatkan oleh Allah betapa pentingnya kita mengetahui siapa Tuhan kita, siapa yang harus kita sembah, siapa yang harus kita ibadahi. Begitu lahir kita kemudian langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk diazankan, diperkenalkan tentang Tuhannya. Saat berada dalam perjalanan hidup kita, betapa pentingnya kita mengenal Tuhan. Dan ingat, saat wafat pun kita juga diingatkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, cari ilmu kamu sekalian mulai dari sejak lahir sampai ke liang lahat. Jadi sebelum kita masuk ke liang lahat, belum berhenti kita untuk mencari ilmu. Itulah sehingga para salafus salihin, para ulama itu harus menjelaskan gimana caranya untuk sampai di akhir perjalanan hidupnya di liang lahat harus masih menuntut ilmu. Maka ada talqin di dalam alam kubur, ya, begitu dimakamkan itu untuk memenuhi supaya gugurnya kewajiban dari si mayit, si fulan, bahwa ternyata al mautu hakun, al jannatu hakun, an naru hakun, dan seterusnya. Jadi bacaan talqin itu adalah menggugurkan kewajiban si mayit dan sekaligus kita membantu si mayit untuk bahwa dia masih bisa belajar di saat terakhir berada di liang lahat. Sekalipun sebagian tidak mau untuk melakukan, tapi ingat bahwa para salafus sholihin untuk mengajarkan talqin adalah dalam rangka memenuhi bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tentang utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Jadi cari ilmu itu mulai dari sejak lahir sampai ke liang lahat.
Maka diajarkan sebentar lagi kamu akan didatangi oleh malaikat dan akan dipertanyakan. Pertanyaan yang pertama apa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jadi lagi-lagi kita memang setiap saat, setiap periode kita memang harus dikenalkan tentang Tuhannya. Karena disitulah mulai saat Allah mempertanyakan tentang Tuhannya, saat ruh akan dimasukkan ke dalam jasad seseorang, alastu birabbikum, siapa Tuhanmu? Kamu tahu nggak siapa Tuhanmu? Kemudian saat masuk ke liang lahat ditanya lagi, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jadi begitu perjalanan kehidupan manusia, maka betapa pentingnya kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sampai akhirnya muncul asyraful ulum ma'rifatullah. Maka ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Nah, Asmaul Husnah itu adalah nama-nama Allah. Agar kita ini lebih mengenal dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita akan meneladani tentang keagungan dan kebesaran Allah, bagaimana kita untuk bisa mengagungkan keagungan Allah kalau kita tidak mengenalnya, bagaimana kita untuk bisa mengingatnya kalau kita tidak mengerti tentang arti dari ingatan kita. Jadi kita enggak boleh hanya kita mengucapkan saja as-sama'i wal ard walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Maka hari-hari esok hendaknya engkau persiapkan dengan baik. Persiapan apa yang paling baik? Allah nyatakan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jika sekiranya satu penduduk itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal, maka Allah akan limpahkan barokahnya dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kebanyakan manusia ini mendustakan kepada Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan juga tentang kebesarannya. Allah akan menghukum kepada seseorang karena apa? Karena perbuatannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, menyongsong hari depan yang lebih baik adalah dengan kita keimanan kepada Allah dan senantiasa bertakwa. Iman itu adalah pengakuan dengan sepenuh hati atas keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di awal ceramah tadi, bagaimana kita akan mengagungkan Allah kalau kita tidak melihat tentang betapa keagungan Allah? Bagaimana kita untuk bisa mencintai Allah kalau kita tidak tahu cintanya Allah seberapa? Bagaimana kita untuk bisa meletakkan Allah dari segalanya kalau kita tidak tahu tentang bagaimana segalanya Allah bagi manusia? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wattaqau, bertakwalah kemanusiaan. Takwa adalah imtitharul awamirillah wajtinabun nawahi. Engkau melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka dua hal ini dalam surat Al-A'raf ayat ke-96, hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan. Allah sudah janji, la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Allah akan membuka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, apa saja yang datang kepada kita itu membawa berkah. Kasih umur oleh Allah, berkah umurnya. Sehingga berkah itu apa? Berkah itu wa az-ziyadah, selalu punya nilai tambah. Orang lain masih tidur enak-enak, kita bisa bangun sholat malam,
Orang masih enak-enak pada subuhnya, kesiangan kita sudah berada di masjid. Itu berkah ilmu umurnya. Orang bagaimana seharian nggak sempat membaca Al-Quran. Masa nggak sempat sih baca Quran dalam keseharian 24 jam. Kalau nggak berkah itu nggak ada. Tapi kita diberikan oleh Allah umur yang berkah. Kita membaca Al-Quran. Kita sempat-sempatkan membaca Al-Quran masih dalam keseharian itu. Ada orang-orang yang bisa sehari 1 juz, ada yang sehari bisa 2 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz. Ya setidaknya pokoknya kita harus kembali kepada Al-Quran berapapun. Walau ayat sekalipun 1 ayat kita mulai, maka itu menunjukkan bila ada keberkahan dari umur kita. Apa saja yang datang kepada kita itu membawa berkah. Yang enggak umur, yang enggak kesempatan, yang enggak rezeki, apa saja. Keluarga-keluarga yang barokah, teman-teman yang membawa berkah, sahabat yang membawa berkah, saja. Tapi ada saja teman menjadi mencelakakan kita. Sahabat ternyata menjerumuskan kita. Dan seterusnya, rekanan ternyata membohongi kita. Ada saja yang akhirnya menimbulkan ini. Kenapa hidup ini menjadi semakin hari semakin susah, semakin kebelangsak? Kenapa? Maka perbaiki hubungan kita kepada Allah. Allah akan memperbaiki keadaan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu menyongsong datangnya tahun baru, kita merenungi sejenak dan betapa pentingnya kita mengenal Allah lewat nama-nama indahnya. Pentingnya kita mengenal Allah, apalagi Allah sampai menunjukkan Allah punya nama-nama yang indah. Wala dzikrullahi akbar. Maka senantiasa engkau ingat kepada Allah, sebut asma Allah. Sebut asma Allah, zikir asma Allah yang mana saja kamu inginkan, maka Allah akan memberikan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kita pingin mengenal Allah. Ya Rahman, Ya Rahman, Jalla Jalalu. Kita pingin sebut asma Allah, Ya Rahman, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Kita sebut yang mana, kita mau pingin yang mana. Ya Muhaimin, Ya Salam, Ya Muhaimin, Ya Salam, Salimna wal muslimin bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya muhaimin ya salam. Kan kebiasaan kita itu kita pingin sebut asma Allah itu dengan senandung, enak gitu kan. Karena kita rasanya kalau nggak nyanyi itu nggak Indonesia. Orang Indonesia itu dari dulu itu memang senangnya itu nyanyi. Maka setiap itu dengan senandung, bukan nyanyi sembarang saja, tapi kita dengan senandung gitu. Karena itu bahkan sampai kita seringkali di mana-mana kita pada membaca Asmaul Husna, gitu kan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq,
ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahar ya wahhab ya razzaq ya fattah ya alim ya qabid ya basit ya khafid ya rafi ya mu'is ya mudhil ya sami ya basir ya hakam ya adlu ya latif ya khabir ya alim ya azim ya ghafur ya syakur. Terus ya Bu. Ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Mukid. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, karena itu nanti malam biasanya kita mengakhiri sore, mengakhiri tahun baru, mengakhiri tahun dengan kita zikir Asmaul Husna, dengan senandung yang indah. Kenapa? Allah itu jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang dengan hal-hal yang indah. Asmaul Husna itu kemudian kita lanjutkan dengan sholat hajat, ya Bapak Ibu sekalian, membaca doa akhir tahun, membaca doa awal tahun, dengan harapan kita mudah-mudahan tahun depan lebih baik dari tahun ini. Tahun depan kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Tahun depan tetap diberikan sehat walafiat. Tahun depan kita dimudahkan segala urusan kita. Tahun depan disampaikan hajat kita, dan tahun depan dijadikan keluarga kita keluarga yang soleh dan solehah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.